persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palam Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palam Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Saudara, puji nama Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan luar biasa. Berjumpa kembali dengan kami pada hari ini di Menara Doa. Kami berterima kasih untuk kesetiaan Bapak Saudara yang selalu mengikuti Menara Doa dengan kami bersama-sama. Dan Bapak Saudara yang ada di Holy Spirit Room dan juga Bapak Saudara yang mengikuti secara online. Mari kita siapkan hati, kita datang kepada Tuhan. Kita minta biarlah Tuhan memberkati kehidupan kita bersama-sama. Mari kita satukan hati, kita akan berdoa Bapak Saudara. Kami datang Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, untuk kasih-Mu ya Tuhan, yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau memberkati kami hari ini ya Tuhan. Biarlah bawa umat-umat-Mu ya Tuhan Yesus. Ketika kami memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu ya Tuhan bekerja. Engkau menjamah umat-umat-Mu. Mereka yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan ya Tuhan. Mereka punya masalah, beban apapun Tuhan angkat di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa firman-Mu memerdekakan seluruh kehidupan kami ya Tuhan. Berkati ya Tuhan Menara Doa kami ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita siapkan hati kita Bapak Saudara. Terima kasih Tuhan Engkau baik buat kami. Haleluya. Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sekali lagi dari awal katakan, Yesus, nama-Mu indah, Kau kekasih hatiku, Kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduanku. Sembah Dia, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkan-Mu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun Kau segalanya yang terbaik di dalam hidupku.
Mari dari awal katakan, Yesus, namamu indah, kau kekasih hatiku, kau dambaan jiwaku. Yesus, ku cinta padamu, selalu dekat padamu, itu kerinduan. Somebody haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Sekali lagi, yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Mari katakan haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Mahaku. Wah, sekali lagi haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa. Mari sembah Dia. Oh, yang ku mau, haleluya. Yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam. Yang ku mau, yang ku mau hanya menyenangkanmu, biarlah seluruh hidupku berkenan kepadamu. Bukan emas, perak bahkan permata, namun kau segalanya, yang terbaik di dalam hidup. Haleluya, oh, haleluya. Terpujilah Tuhan, haleluya. Kekal selamanya, haleluya. Terpujilah Tuhan, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kuasa. Oh, Allah Maha Kuasa. Mari jemaat Tuhan, kita datang hadirin Tuhan. Bersyukur memuji Dia. Kami datang menyembah-Mu Tuhan.
Dari manakah datangnya pertolongan kami? Pertolongan kami hanyalah dari Tuhan. Engkau Tuhan, Engkau Yesus Tuhan. Pertolongan kami hanyalah dari-Mu. Mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah kuasa-Mu, mengalirlah urapan-Mu. Mari berdoa. Kami pandang wajah-Mu Tuhan dan berseru, hanya Engkau-lah pertolongan kami Tuhan. Engkau-lah perlindungan kami ya Tuhan. Oh sialabaya ralabaya ralabaya kira labaya syataka ralabaya kira labaya syaralabaya ralabaya. Haleluya, haleluya. Ya Tuhan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya Tuhan Yesus, bukan dengan kekuatan ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku ya Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari sembah Dia. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah
Peganglah tanganku, jangan lepaskan. ya Tuhan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu Dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Benar Tuhan, kuasa-Mu bekerja buat kami. Tuhan yang selalu melindungi kami, Tuhan yang selalu menopang kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk waktu-waktu yang indah kami bersama-sama dengan Tuhan di tempat ini. Tuhan, tolong kami, berkati kami Tuhan. Ya. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Mari dari awal katakan, tak terbatas, haleluya. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan, kami bersyukur Tuhan dalam menara doa ini. Tuhan banyak mengajar setiap kami. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang mengubah hidup kami lewat kehidupan doa-doa kami ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan, Engkau sendiri yang menjadi benteng ya Tuhan, perlindungan kami. Engkaulah keselamatan kami ya Tuhan.
Kepadamu ya Tuhan kami berlindung, kepadamu kami berharap. Tuhan kami bersyukur ya Tuhan, Engkau memberikan segala yang baik buat setiap kami. Kami mau bersyukur untuk kesabaran Tuhan atas hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih untuk segala kebaikan, kemurahan hati-Mu setiap kami. Terus limpahkan ya Tuhan kasih-Mu, ya Tuhan di tengah-tengah kami. Terus kirim orang-orang ya Tuhan, yang menopang, yang menguatkan, yang mendukung setiap kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih. Mari doa saudara, mari berdoa di menara doa ini. Berdoa minta perlindungan Tuhan. Kaulah perlindunganku ya Tuhan, Kaulah pengharapanku ya Tuhan. Kepadamu ya Tuhan kami berharap, kepadamu kami berlindung ya Tuhan. Bahkan ketika kami takut, kami percaya. Terima kasih Yesus. Urapi hamba-Mu Tuhan, sudah menyampaikan pesan firman-Mu ini dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami percaya firman-Mu akan mengubah kami, melindungi kami dan menuntun kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus, semua kita yang siap menerima firman dan hati gembira, sama-sama katakan amin. Tangan yang meriah saudara, silakan kembali Ibu Bapak. Shalom, apa kabarnya? Saya waktu tanggal 21 Februari, saya hadir di acara daripada ulang tahun Opa Niko, saudaraku di Jakarta. Saya satu meja dengan Koben Gunawan, dia juga melayani pemuda ya di pusat. Dia cerita begini saudaraku, bahwa itu Pastor Aris ya, yang wakilnya Pastor Konghi yang dari Singapura. Dia datang ke Bandung, itu ngobrol saudara sama tim di Bandung. Mereka cerita begini, gerejanya Yonggi-cho 3 tahun terakhir ini itu ngalami yang namanya penuaian jiwa yang luar biasa. Dari 700.000 sekarang tuh 1 juta orang jemaatnya. Nah lalu diceritakan apa sih kuncinya, apa penyebabnya. Nah rupanya dalam 3 tahun terakhir ini mereka tuh kembali lagi satu revival doa. Dulu tuh Korea Selatan kan kuat di dalam doa. Jadi mereka buat seminar doa dari November. Ya kan ada salah satunya Konghi, awalnya tuh 3 tahun yang lalu cuman bawa berapa pengerja dia lah pemimpinnya. Terakhir saudara yang di bulan, kalau nggak salah di bulan Januari kemarin itu bawa sampai 400 pengerja dia ke Korea Selatan untuk lihat apinya. Waktu Koben ini cerita dengan saya tuh seperti kayak terbakar kembali. Justru yang banyaknya itu sekarang kan seperti kayak iblis pakai K-pop untuk jangkau anak muda supaya jauh dunia gitu saudaraku. Sekarang tuh Tuhan balikin lagi tentang anak muda lewat kegerakan doa. Jadi penuaiannya itu banyak anak muda yang dimenangkan, kembali pada yang bilang free thinker ya, mereka nggak mau bilang ateis gitu loh. Ya pokoknya nggak itu Tuhan pokoknya mereka bertobat. Nah hari ini saya ingin bagikan nggak terlalu lama poinnya. Saya doa untuk pertemuan itu apa? Tuhan kasih taruh satu ayat yang sering kali dibacakan pada tahun-tahun sebelumnya oleh Pak Niko. Judul khotbah saya hari ini adalah menjadi pembawa hadirat Tuhan. Tanda seorang pembawa hadirat Tuhan, saudara-saudara, itu langsung berubah. Kalau kamu ada dimanapun, ketika orang pada ngumpul ngomong yang gak karu-karuan, ada kamu, diem mereka. Ganti bahasanya, itu namanya pembawa hadirat, katakan amin. Ya saudaraku, ini yang saya rindukan, kita doakan. Saudara, Tuhan kembali, kata kuncinya apa? Izinkan Tuhan memulihkan pondok Daud. Pondok
Daud. Kita akan baca sama-sama yuk, saudaraku ya. Ini pesan buat ya mungkin banyak juga pengerja yang udah kering sebenarnya. Ya, yang merasa dunia kamu tuh udah berantakan mungkin. Atau buat kamu yang rindu melihat gerakan Tuhan makin nyata di dalam gereja kita dan kota kita. Ini pesan cocok. Saya akan ajak saudara untuk lihat 15, 16, 17. Kisah Rasul 15 ayat 16 dan 17. Baca yang keras ya. 1, 2, 3. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan supaya semua orang lain mencari Tuhan. Dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan segalanya. Katakan amin. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Jadi ayat ini bukan sekedar nubuatan yang lama ya. Tapi ini sebenarnya blueprint bagi kebangkitan rohani anak muda zaman sekarang. Tuhan sedang mencari, ya saudara, orang-orang yang mau membangun kembali pondok Daud. Nah, alasannya kenapa kok pondok Daud yang harus dibangun kembali? Pondok Daud itu beda dengan bait suci Salomo yang megah, yang penuh dengan harus ada aturan-aturan. Saudaraku, pelataran, ruang suci, ruang maha suci. Enggak semua orang bisa langsung masuk ke ruangan maha suci. Saudaraku, ya kan enggak. Ruang suci aja itu harus imam. Tapi pondok Daud saudara, ini cuma sebuah tenda. Isinya saudara 24 jam nyanyian pujian. Non-stop. Di mana hadirat Allah diakses oleh siapapun. Enggak pandang mau imam apa siapa bisa muji, bisa diakses. Nah, ini yang Tuhan mau pulihkan di tengah-tengah kita. Hari ini saya akan ajak saudara untuk lihat ada 3 prinsip penting. Mengapa pemulihan pondok Daud sangat krusial bagi kita hari ini. Yang pertama gini saudaraku. Pemulihan apa? Keintiman. Pertama dari ritual kepada apa? Relationship. Tuhan berkata apa? Aku akan kembali dan membangun kembali apa? Pondok Daud yang telah roboh. Saya tuh ngeliat begini ya. Saya perhatikan. Banyak anak muda. Ya, saya sih bersyukur ya. Kita nih kalau misalnya kalau kalian tuh lihat ya di jam berapa ya? Jam 10 khususnya, ibadah jam 10, ibadah raya. Coba perhatikan sama jam 5 sore. Rata-rata tuh anak muda loh. Mayoritas anak muda. Tapi saya melihat apakah mereka tuh sudah masuk dalam komunitas yang terhubung dengan kalian. Apakah mereka adalah anak-anak muda yang tergembalakan atau tidak? Saudara bisa ngerti? Apa mereka ini sudah dimuridkan? Enggak. Ada banyak anak muda ninggalkan gereja. Karena mereka di gereja menemukan agama. Ritual. Tapi enggak temukan Tuhan. Hadirat Tuhan. Nah, pondok Daud yang roboh itu lambang daripada hati yang sudah jauh dari Tuhan. Meski mulutnya bernyanyi. Beberapa mereka bahkan masih ada di gereja dan melayani. Tapi hatinya sudah jauh. Saudaraku, mulai kering, mulai keras. Saudara, hari ini mau gak kita doa bareng? Tuhan, pulihkan keintiman ini. Kerinduan ini. Kesukaan tuh doa. Kesukaan menyembah. Kesukaan untuk masuk hadirat Tuhan. Katakan amin. Saya melihat bahwa kita ini, ya kan, saudaraku, harus satu hal yang kita harus ngerti bahwa Tuhan itu mulai dengan apa? Ketika Tuhan mengubah seseorang, yang dia ubah apa saudara? Selera.
Amin. Keinginannya. Tanda seorang itu dilahirkan baru, seleranya pasti berubah. Apa yang dulu kita anggap menyenangkan atau boleh, yang namanya dosa, sekarang kita lihat sebagai hal yang merusak. Saudara, saya ngerti maksud saya ini, katakan amin. Saya tuh tersentuh dengan kesaksian, saya dengar kesaksian seorang hamba Tuhan namanya Rick Warren. Dia ngomong gini, waktu saya masih muda, saya sudah lahir baru, saya bertua sudah lahir baru. Jadi sahabat-sahabat dia waktu di SMA bilang, kamu ini paling kesian ya jadi orang Kristen. Ini itu gak boleh, ini itu gak boleh. Kamu gak bisa menikmati apapun seperti kami bebas. Jawaban daripada Rick Warren muda pada waktu itu, dia bilang begini saudaraku. Dia bilang, sebenarnya kamu salah. Sebenarnya saya juga bisa kok. Saya bisa bebas kok. Mau makan narkoba, mau seks bebas, mau ini, hidup pesta pora. Gak ada masalah. Tetapi yang jadi masalah ada sekarang adalah Yesus sudah mengubah selera saya. Jadi tanda seorang sudah dilahirkan baru. Dengar baik saudaraku, seleranya berubah. Ini pastikan anak-anak muda. Apalagi kita ini dekat dengan screen. Ngerti? Media sosial, internet, akses kemanapun. Di dalam kamar, enggak ada yang perhatikan. Tapi kita harus tahu identitas kita. Aku sudah dipilih. Aku sudah dipakai sama Tuhan. Aku hamba Tuhan. Walaupun aku masih muda. Saya bisa katakan amin. Kata kuncinya adalah, saudara, Tuhan mau pertama pemulihan keintiman. Ketika kita mulai berjarak hati kita sama Tuhan, kita pasti akan mendekat kepada apa? Dunia dan dosa. Katakan amin. Tapi kalau hati kita mulai melekat sama Tuhan, selera kita bisa berubah. Nah, oleh karena itu bagaimana caranya mendekatkan diri kita ke Tuhan? Yang Tuhan akan ubah adalah apa saudara? Penyembahan. Katakan penyembahan. Masih ingat gak saudara? Ketika terjadi dialog antara perempuan Samaria dengan Yesus. Dia datang untuk cari apa? Perempuan Samaria, siapa yang tahu? Untuk cari air. Tuhan bilang, ya kan? Buat dialog saudara. Tuhan bilang berikan saya air. Biasanya orang Yahudi tidak minta loh. Gak mau bicara sama orang Samaria. Terus akhirnya terjadi satu dialog. Tuhan bilang, kalau kamu ya kan, maksudnya percaya sama aku. Dia mulai Tuhan bicara tentang apa? Menyembah, penyembahan. Ya menyembah di gunung ini gitu. Tuhan bilang gitu. Ada satu kata Yohanes 4 ayat 23 yang terkenal. Coba dilihat di situ. Tetapi saatnya, baca sama-sama dengan saya, 1, 2, 3. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah. Saudara sini, perempuan Samaria kita udah tahu semua, dia punya berapa saudara? Ya kan? Sudah punya 5 suami. Sudah kawin 5 suami. Dan laki-laki yang ke-6 ini, itu bukan suami dia. Untuk apa dia? Untuk yang di dalam, memuaskan yang di dalam. Tuhan ajar dia penyembahan. Apa yang terjadi saudara? Hidupnya berubah. Ketika diajari penyembahan, seleranya berubah. Yang tadinya dia mau ambil air, dia tinggalkan timbanya itu. Dia kembali ke kotanya. Apa yang terjadi saudaraku? Dia bersaksi dan satu kota menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu. Katakan amin. Ketika kita suka nyembah tiap hari,
Saudaraku yang kasih Yesus. Orang yang menyembah bukan cuma sekedar doa, langsung check out. Seorang penyembah, dia suka diam, memandang wajah Tuhan. Suka lihat wajah Tuhan. Ada di hadiratnya. Ini akan ngubah hati kita, ngubah karakter kita, kelakuan kita. Yang ngerti, percaya, katakan amin. Tuhan tuh mau cari, ada kencan, ada dating, ada kedekatan, kehangatan. Saudara pernah dengar cerita enggak? Satu pasangan nih lagi pacaran, ya, di kafe. Si prianya nih bawa bunga romantis, saudara, sambil dia udah tulis puisi buat si cewek, pacarnya ini, saudaraku. Dia sudah kasih bunga, dia kasih puisi. Tapi mata si cowok, saudara tuh, lihat screen aja terus. Tidak ada kontak mata. Tidak ada curahan hati. Puisinya indah, tapi hatinya gak ada di situ. Ada di mana? Di handphone. Tuhan tidak butuh kata-kata indah kita. Lagu-lagu bagus kita. Dia rindu kontak mata sama kita. Saudara yang punya pacar, sudah siapa yang udah punya pacar? Pacarannya kalian hanya cuma lihat screen aja atau senangnya lihat muka dengan muka? Itu Tuhan mau. Kalau kita sering lihat mata dengan mata sama Tuhan, saya yakin kekristenan kalian, kekristenan yang menggairahkan. Itu yang pertama yang Tuhan mau pulihkan. Ini harus pulih dulu. Saudaraku, yang kedua adalah apa? Pemulihan otoritas. Tuhan bilang apa? Dia akan bangun di atas reruntuhan. Dan reruntuhannya akan kubangun kembali. Dan akan ku teguhkan. Mungkin dunia ya, melihat generasi kita ini, generasi yang rusak, yang sudah runtuh. Karena apa? Kecanduan mungkin. Ya, saya tulis kecanduan, adiksi, pornografi. Beberapa sudah rasanya udah hancur hidupnya. Dengan kepahitan, dengan keluarga, orang tua. Tapi perhatikan janji Tuhan. Tuhan bilang begini, Tuhan akan membangun justru di atas reruntuhan itu. Yang ngerti katakan amin. Saya sering kali saya layani. Sudah beberapa orang. Dibilang hidup saya sudah hancur. Mungkin saya udah gak punya masa depan. Beberapa anak muda juga saya bicara seperti itu. Saya bilang gini. Perhatikan. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal dalam hidup kamu. Kalau Tuhan sudah panggil kamu. Ya kan. Rencana tidak akan gagal. Walaupun iblis ingin menggagalkan. Tapi rencana Tuhan tidak akan pernah gagal buat kamu. Satu janji Tuhan. Aku akan membangun kembali di atas reruntuhan hidup kamu. Yang percaya katakan amin. Ya ini. Lewat apa saudara? Doa, pujian, penyembahan. Tuhan bangun saudara. Di atas reruntuhan kehidupan siapa? Perempuan Samaria. Kehancuran hidup Simon Petrus. Bahkan Daud sendiri. Nah hari ini saudaraku. Tuhan akan berikan otoritas buat setiap saudara. Ya kan? Untuk saudara bisa punya apa? Otoritas apa? Atas daging, atas dosa, atas dunia, dan atas iblis. Katakan amin. Katakan amin. Ada seorang maestro biola. Saudara pernah dengar cerita ini belum? Ya, namanya Niccolo Paganini. Nah ini saya dapetin ceritanya saudara. Ini bagus ceritanya. Ya, dia waktu dia ada konser, ya main apa biola. Senarnya satu-satu putus. Satu putus, tinggal satu senar. Semua penonton bilang, waduh kita sudah bayar mahal nih. Bagaimana dengan permainannya dia? Tapi Paganini justru teriak. Dia bilang apa saudara? Paganini and one string. Dia mainin melodi yang jauh lebih indah dengan satu senar daripada saat senarnya lengkap.
Dunia mungkin melihat hidup kita tinggal satu senar. Karena kegagalan, karena keruntuhan. Tapi saat kita memuji Tuhan, mulai menyembah Tuhan di tengah-tengah kehancuran itu, pujian kita itu seperti dentuman Miriam yang menghancurkan belenggu dosa dalam hidup kamu. Katakan amin. Katakan amin. Saya ingin ini. Yang ketiga saudaraku, apa? Tentang apa? Supaya semua orang mencari Tuhan dan segala bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini bicara tentang apa? Strategi misi. Ya, magnet bagi mereka yang terhilang. Mengapa kita harus punya gaya hidup menyembah? Agar teman sekolahmu, rekan kerjamu, bahkan orang-orang di media sosialmu, ya kan, bisa melihat sesuatu yang berbeda dan mulai cari Tuhan. Katakan amin. 2 Korintus 2 ayat 14, mari kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi syukur bagi Allah, melalui kami ia menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana? Di mana-mana. Saudara, saya melihat begini ya. Sejak daripada tahun 88, ya Pak Niko diutus ke Jakarta, Tuhan tuh panggil Pak Niko tuh untuk memulihkan doa, pujian, penyembahan. Saudaraku, kami datang pada waktu masih di Jakarta waktu itu saudaraku. Ya, itu setiap kali ibadah itu hadirat Allahnya begitu kuat. Berjalannya waktu saudaraku ya. Saudara pernah ada yang pernah baca nggak buku Pemburu Tuhan, Tommy Tenney? Ada nggak? Coba angkat tangan. Itu buku tentang apa? Tentang penyembahan, tentang doa, tentang penginjilan dengan hadirat Tuhan. Wah, itu buku sangat laku. Kita ngalami di Jama luar biasa. Saudaraku, mulai daripada era 8 bulan, 9 bulan masuk sampai ke akhir kerusuhan besar 98. Saudara, itu gelombang. Saudara, penginjilan dulu tuh pakai 4 hukum rohani. Waktu era saya masih remaja, saudara, muda. Ya kan, bacain, injilin orang satu-satu pakai traktat segala macam. Saudara, itu bagus era itu. Tapi seperti kayak dagang apa? Eceran. Tapi ketika dapetin kunci dari Tuhan, gelombang apa? Hadirat Tuhan. Penginjilan dan hadirat Tuhan. Artinya apa? Beberapa kelompok orang, ya kan, kalau ngumpul doa muji masuk hadirat Tuhan. Dipenuhi Roh Kudus, bahasa roh. Saudara, terus dan hidupnya saudara selalu penuh dengan pujian dan ucapan syukur. Apa yang terjadi? Terjadi gelombang penuaian. Dia orang-orang ini jadi pembawa-pembawa hadirat. Dan apa yang terjadi saudara? Banyak mujizat itu terjadi. Gereja kita saudaraku bisa ada hari ini. Penginjilannya bukan door to door. Gereja kita mulai dengan apa? Doa, pujian, penyembahan. Saya mau tutup gini saudaraku. Dengan kata-kata, kalau di hati kita itu ada. Tiap hari saudara itu terbakar. Tiap hari ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Tiap hari doa saudara bukan sekedar doa dengan akal budi. Itu bagus, doa akal budi saudara. Doa bersuara dengan bicara sama Tuhan. Itu bagus sekali. Tapi doa yang bisa naik ke level yang mana? Doa dalam roh. Kalau doa dalam roh, saudara, itu melampaui logika. Saudaraku, ya kan? Jadi ada satu kata-kata daripada siapa namanya? Billy Graham pernah ngomong. Kalau kita berdoa dengan logika, maka doa itu sampai kepada sebatas logika kita. Seperti apa saudara? Telepon kabel. Sepanjang itulah. Tetapi kalau doa dalam roh, itu seperti telepon satelit. Yang melampaui logika kita itu. Saya bisa ngerti, katakan amin. Jauh, kita nggak nyangka. Kita cuma doa demikian, tiba-tiba banyak orang dipulihkan. Kita cuma ngomong, kamu kok susah ya, wajah kamu kok sedih ya. Langsung dia nangis. Mau gak aku doain? Waktu kita doain dilawat luar biasa. Saya lagi sedang doakan itu saudara. Saya percaya Tuhan bisa pakai kalian. Katakan amin saudara. Sepanjang tiap pagi, tiap hari ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Dilawat. Ada satu kerinduan Tuhan pakai aku. Doakan.
Doa papa mama, doakan ini. Kalau kalian sudah api Tuhan, Roh Kudus api doanya nyala. Jangan kaget nanti keluar ular. Ngerti gak maksud saya? Hah? Saya mau kasih cerita. Di kisah Rasul pasal 28. Saudara ingat? Paulus terdampar ke satu pulau. Ya kan? Itu dalam keadaan hujan, dingin, gelap semua saudaraku. Lalu penduduk pulau itu nyalakan api. Ya kan? Api dulu dia nyalakan api. Lalu Paulus ambil kayu kering. Tambahkan lagi, api makin besar. Pada waktu api makin besar, keluar apa? Ular beludak. Patuk tangan Paulus. Saudara sini. Semua penduduk daripada pulau berpikir bahwa Paulus pasti ini memang orang penjahat ini. Nggak mati di tengah laut, mati di patung ular, kata si penduduk sana kan. Tapi saudara ketika dikepret begini, pak sama Paulus, balik lagi ke api, ular itu mati. Dan Paulus tidak menderita apa-apa kalau kita katakan. Saya ngerti gak? Ketika api Tuhan menyala dalam hidup saudara, itu pasti ular-ular keluar semua. Setiap kali, coba aja kamu, pelayanan anak, kalau api nyala, ular bisa kelihatan semua. Apa ular itu? Orang-orang yang selama ini terlena dengan dosanya atau dipakai iblis untuk ini kan pelayanan. Itu kebongkar semua, kebongkar. Kitanya aduh kok kayak gini ya. Kok gak nyangka ya, jangan heran. Ngerti katakan amin. Tuhan bukain semua segala macam. Jangan takut, Tuhan lindungin. Saudara percaya? Katakan amin. Ini satu, akan kebuka. Kalau tidak bertobat, kebuka semua. Gak apa-apa. Waduh, nanti malu. Enggak, Tuhan pasti lindungi. Itu karena ular. Saudara bayangkan nih, coba bayangkan. Sekarang bayangkan, saya sebelum penutup, saya mau ajak saudara satu cerita ini. Saudara bayangkan, saudara ada di sebuah hutan yang gelap dan dingin. Di tengahnya ada sekelompok orang yang menyalakan api unggun besar. Saudara nyalakan api unggun besar. Saya percaya tanpa perlu dipanggil orang-orang di sekeliling itu pakai pengeras suara. Pasti orang-orang yang tersesat di hutan itu saudara. Di dalam kegelapan. Pasti mereka akan datang menuju kepada cahaya api unggun ini. Dan kehangatan api itu. Saya ngerti gak? Kata amin. Seandainya di dalam tiap ibadah. Bukan cuma lagu-lagu yang bagus, lagu baru. Tapi bagaimana membawa hancur hati. Ada pertobatan. Ada pemulihan. Ada kesembuhan di sana. Ada kasih yang dicurahkan. Saya yakin gerakan ini luar biasa. Terjadi. Amin. Pastikan dalam setiap ibadah kita tuh ngalami yang namanya pertobatan. Kembaliin seperti kayak dulu lagi. Kita bisa di laut, bisa nangis. Bukan cuma sekedar. Kita rindukan lebih lagi Tuhan. Jiwa-jiwa diselamatkan, anak-anakmu diselamatkan. Kita bisa nangis kalau orang tuh hatinya jahat. Sombong. Angkuh. Tipu muslihat. Ya kita, ini harus satu kegerakan ini. Kegerakan kekudusan. Bukan berarti kayak mau jadi Farisi, tidak. Saya nangkap gak? Gerakan kekudusan adalah gerakan yang mengenali. Perhatikan, apa sih senjata iblis? Apa sih pekerjaan iblis? Senjata iblis dua, sudah tahu ya kan? Perkataannya. Dia bisa pakai mulutnya. Dia pakai orang-orang yang hidup dalam kedagingan. Seperti Tuhan. Tuhan saudara bekerja untuk mewujudkan rencananya. Lewat apa? Perkataannya, firmannya. Yang kedua, lewat apa? Orang-orangnya, saudara dan saya. Yang ngerti katakan amin. Nah, hati-hati kita yang melayani Tuhan. Jangan pakai cara-cara iblis. Perkataan, kita harus perkataan firman. Bukan perkataan yang dilakukan iblis. Ada 4 suara iblis. Perkataan iblis, sudah tahu ya. Pertama apa?
Dusta. Iblis adalah bapak segala dusta. Katakan amin. Ngerti? Jangan biasakan berdusta. Kalau saudara sudah ambil keputusan untuk melayani. Jujur, jangan takut. Tuhan tidak tuntut kita sempurna. Setuju? Katakan amin. Tuhan yang tuntut kita jujur, tulus, murni. That's all. Kalau salah bertobat cepat. Datang pada Tuhan. Akui dan belajar dari kesalahan itu. Yang kedua, saudara, perkataan iblis yang kedua apa namanya? Intimidasi. Apakah pelayanan kita, gaya hidup kita setiap hari mengintimidasi orang, menteror orang. Yang dia marah-marah juga orang takut semua. Atau kita mau membangun semangat yang baru buat mereka. Saya bisa ngerti? Katakan amin. Yang ketiga apa saudaraku yang buat iblis? Perkataan apa? Pendakwaan. Yang keempat penuduhan. Pendakwaan dia daftarkan semua kesalahannya untuk dilaporkan supaya dia diberi hukum. Itu pendakwaan. Pengadilan, betul ya? Apa kita mendakwa? Kita harus ganti dengan apa? Doa, syafaat. Katakan amin. Penuduhan, nuduh itu apa? Alah dia mah dulunya begini. Dia mah gak mungkin ini. Itu nuduh. Mendowngrade gitu. Kalau ngomong kan, tapi kan dia ada orang muji dia. Kalau ada orang muji seseorang. Iblis alah dia kan aku tahu siapa. Ketika Tuhan muji Ayub. Saleh takut itu. Itu kan karena engkau berkati aja ada duitnya. Kalau enggak, dia juga itu nuduh. Saya bisa ngerti sih katakan amin. Nah, sebagai kita mau lihat revival terjadi, kita doa supaya kita tidak pakai empat perkataan. Yang ketiga katakan amin. Iblis dengan perkataannya, dia juga pakai orang. Orangnya siapa? Dia nggak mungkin bisa hancurkan hidup kamu. Iblis tak mungkin bisa hancurkan hidup kamu dengan perkataannya. Tapi dia pakai orang-orang untuk hancurkan hidup kamu. Ya kan? Sekolah kamu, kuliah kamu, masa depan kamu. Saya bisa ngerti? Siapa yang ada di gereja? Kelihatannya domba tapi dia serigala. Katakan amin. Tuhan bilang waspada pada nabi palsu. Supaya Tuhan ngomong apa saudara? Waspada juga kepada hamba Tuhan palsu. Waspada juga sama jemaat palsu. Saya bisa ngerti. Karena mereka adalah orang-orang yang bisa dipakai untuk apa? Hancur, pecah belah, bikin luka dan lain sebagainya. Oleh karena itu bagaimana caranya? Pelihara api Tuhan. Api Tuhan itu api cinta. Satu yang dalam hidup kita. Kalau saudara kena apa-apa, ada apa-apa. Dengar baik, jangan sampai saudara jatuh dalam dosa yang namanya benci. Kalau sudah ada benci, tidak ada kasih, saudara akan lemah. Katakan amin. Sepanjang kita pelihara kasih Kristus dalam hidup, saya mau tetap mengasihi Tuhan, saya mau mengasihi sama. Sejahat-jahatnya dia, aku akan terus mengasihi. Aku gak mau. Kalau kita udah keluar dari kasih, kita keluar dari kuasa Tuhan. Keintiman kita, penyembahan kita akan gagal. Sudah dapat ini poinnya? Belajar gak malam ini? Amin. Yuk kita bangkit berdiri. Sudah selesai. Tuhan, inilah hidupku. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini
mata kita yuk. Saudara, kita doa. Coba cek hatimu. Apakah engkau melekat dengan Tuhan? Tanda kita melekat, hati kita dipenuhi dengan kasih, kerinduan akan Tuhan. Kita bahwa kami makin dekat dengan Tuhan. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat, ayo kembali lagi sama Tuhan. Ayo datang lagi, dekat lagi. Tuhan kangen sama kamu. Ayo buka suaranya sembah. Ini doa kami Bapa. Ini doa kami Bapa. Ku ingin lebih dekat, masuk dalam hadirat-Mu dan menikmati indahnya tempat kediaman-Mu. Bawaku lebih dekat dalam pelukan kasih-Mu. Tiada yang dapat memisahkan aku dari kasih-Mu. Tuhan, ayo saudara lihat Tuhan. Lihat wajahnya. Udah lama Tuhan, kami rindu Tuhan. Ya Roh Kudus. Makasih Tuhan. Makasih Roh Kudusku. Makasih Tuhan. Biarlah api ini ya Tuhan kami mau pelihara. Makasih Roh Kudusku. Tuhan, pulihkan ya Tuhan Pondok Daud. Pulihkan Pondok Daud kami Tuhan. Ada api yang ngalir. Api cinta itu Tuhan. Api cinta itu turun. Makasih Tuhan. Turunkan berkat-Mu ya Tuhan. Buat mereka semuanya berhasil. Menjadi kesaksian yang hidup. Banyak orang diselamatkan. Lewat hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Untuk lawatan Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya
Engkau hadir tengah kami. Kami akan lanjutkan ya Tuhan. Ya Tuhan, seumur hidup kami akan terus ya Tuhan melayani-Mu. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Malaikat Tuhan berpasukan melangkah hidup kami semua. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami. Angkat kedua tangan kita. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai kita semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita yang percaya berkati sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara.